Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, khususnya penggemar mata pelajaran matematika. Kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah, sehingga kita tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam mempelajari mata pelajaran ini. Nah, anak-anakku, harapan Bapak bagi kalian tidak boleh takut terhadap mata pelajaran matematika ini, dan tidak boleh takut salah, karena kesalahan itu adalah awal dari kebenaran. Dan lagi, jangan takut bertanya kepada siapapun yang dianggap oleh kalian orang yang lebih mampu di bidang mata pelajaran matematika. Memang selama 38 tahun saya berhadapan dengan anak-anak, matematika adalah pelajaran yang paling ditakuti. Sebetulnya matematika tidak sulit. Yang penting kalian punya semangat untuk mempelajarinya. Kemudian modal utama adalah kalian paham betul tentang perkalian dan pembagian. Nah, anak-anakku, seperti biasanya Bapak selalu mengajak kalian berdoa kepada Allah yang Maha Alim agar kita dikaruniai ilmu yang barokah dan nafi'. Karena kita manusia hanya wajib berikhtiar, yang menentukan hanyalah Allah semata. Oleh karena itu, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita panjatkan doa kepada Allah terlebih dahulu. Minimal sebelum kegiatan ini kita mulai, kita awali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini akan kita pelajari bersama yaitu menentukan nilai R atau nilai radius atau nilai jari-jari pada tabung dan kerucut. Apa sih Pak pentingnya mempelajari hal itu? Apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Pada dasarnya matematika adalah mengajak kita untuk berpikir secara logis, secara rasional, dan mengajak kita untuk berbuat jujur. Karena hasil matematika itu tidak pernah menyimpang dari pembuktian. Misalkan 2 kali 4 hasilnya 8. Seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita
jangan alergi lah kita terhadap matematika. Saya sendiri sebetulnya tidak pernah belajar tentang matematika ini sejak sekolah. Hanya saja saya bersemangat untuk mempelajarinya, dan ketika saya tidak tahu bertanya kepada siapapun yang mempunyai kemampuan mata pelajaran ini. Nah, marilah kita pelajari bersama, menentukan nilai R atau radius, tabung, dan kerucut. Dalam artian, judul ini kurang begitu jelas, maksudnya begini. Kita dituntut menentukan nilai R apabila sebuah tabung tersebut volumenya sudah ditentukan dan ET-nya sudah ditentukan, tingginya. Misalkan yang ini, tabung yang ini. Tabung ini memiliki tinggi 80 cm dan volumenya adalah 100,48 liter. Pertanyaannya, berapakah radiusnya? Kalau begitu besar sekali, Pak. Oh ya, ini besar dan tingginya 80 cm, hampir 1 meter kurang 20 cm. Ini tentu tabung minyak atau tong minyak itu. Makanya volumenya di sini tertulis 100,48 liter. Nah, untuk mencari radiusnya, pertama yang harus kita lakukan adalah satuan liter diubah ke satuan kubik. Karena tentu radius itu ukurannya adalah senti. Oleh karena itu, yang harus kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengubah satuan liter menjadi satuan kubik. Jika 100,48 liter diubah menjadi satuan kubik, sama dengan 100,48 kali 1000. Jika kita coret 0, 2, yang awalnya 1000 menjadi 10 kan. Di sini tidak ada komanya, akhirnya sama saja, nanti sama dengan 10.048 kali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 100.480 cm kubik. Kok besar sekali, Pak, angkanya? Maunya mau belajar bilangan berapa? Di bawah 20 atau 50 kan tidak juga, kalian sudah kelas 6 kan? Nah, itulah yang pertama harus kita lakukan, mengubah satuan liter ke satuan kubik. Kemudian kita menuliskan kembali rumus volume tabung. Tentunya kalian masih ingat dan paham betul rumus volume tabung adalah pi R kuadrat titik T, luas alas kali tinggi secara umum kan. Karena alasnya adalah lingkaran, maka muncul V sama dengan pi R kuadrat kali T. V sama dengan, nah, volumenya berapa tadi? Setelah diubah ke satuan kubik, volumenya adalah 100.480 cm kubik
sama dengan 3,14 kali R kuadrat kali 80 cm. Mengapa toh Pak kok menggunakan apinya menggunakan 3,14? Karena 100.480 ini bilangan yang tidak bisa dibagi 7. Maka akan lebih mudah jika kita menggunakan pi yang 3,14. Selanjutnya, pindah ruas R kuadrat atau R pangkat 2 sama dengan dalam kurung 100.480 cm3 dibagi atau per 80 cm bagi 314/100. Sampai di sini bisa dipahami? Volume dibagi tinggi, kemudian dibagi lagi nilai pi. Nilai pi di sini sudah diubah menjadi pecahan biasa yang awalnya desimal. Selanjutnya, R pangkat 2 sama dengan 1256 cm persegi. Kok sudah persegi Pak Yadi? Dan hasil atau dihasilkan dari mana ini 1256 ini 100.480 bagi 80. Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Kok sudah persegi Pak? Tadi kan pangkat 3. Ini sama dengan dikurangi kalau dibagi cm kubik per cm pangkat 1. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Sudah sampai di sini bisa diterima. 1256 hasil dari mana? Hasil pembagian dari 100.480 bagi 80. Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Pangkat 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2 kali 100/314. Ini prinsip pembagian. Pada operasi hitung pembagian kalian kan sudah pembagian pecahan sudah sangat paham karena hal ini sudah kita pelajari sejak kelas 4. Kemudian menghasilkan R pangkat 2 sama dengan 4 kali 100. 4 hasil dari 1256 dibagi 314. Saya ulang, bilangan 4 dihasilkan dari 1256 dibagi 314. Memang sengaja di sini tidak saya coret biar semakin ini sebetulnya untuk menguatkan pemahaman kalian, karena matematika memang dari abstrak ke konkret ke abstrak lagi seperti itu. Nah, menghasilkan R pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi. R sudah tidak punya pangkat di sini. R sama dengan akar kuadrat 400 cm. Juga sudah tidak punya pangkat sentimeternya.
kita hilangkan, kita coret sehingga muncul R, artinya 1 R sama dengan akar kuadrat dari 400 cm, sehingga hasil akhir adalah R sama dengan 20 cm. Jadi radius dari tabung ini adalah 20 cm, berarti diameternya 40 cm, separuh dari tinggi 20 ini hasil dari akar kuadrat 400, karena 400 ini berangkat dari 20 kali 20. Insya Allah ini akan mudah dipahami oleh kalian karena sudah jelas sekali penjelasan saya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah tidak ada jalan lain, Pak? Ada sebetulnya. Saya tidak menjamin apa lebih sederhana atau lebih rumit seperti itu. Nah, yang kedua, sekarang masuk ke kerucut. Berapakah radius bangun di bawah ini jika volumenya 4.312 cm3? Saya ulang soalnya. Berapakah radius bangun di bawah ini jika volumenya 4.312 cm3? Nah, di sini satuannya sudah kubik. Jadi langsung langkahnya seperti ini. Jawab V, kita tulis rumus apa? Rumus volume kerucut. Kita harus melalui rumusnya, akan lebih mudah mencarinya. Walaupun nanti insya Allah ada alternatif lain untuk mencarinya, ini mencari R itu. Ini juga pertanyaannya kan radius yang ditanyakan atau jari-jari. Jadi jawabannya pertama kita menuliskan rumus volume kerucut. V sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. V-nya adalah 4.312 cm3, sama. Ini dihasilkan dari 1/3 kali pi atau kali 22/7 kali R pangkat 2 kali 21 cm. Mengapa kali 21? Karena tinggi kerucutnya adalah 21 cm. Nah, dari mana untuk memastikan pi-nya pakai 22/7, Pak? Kita harus mencoba bilangan 4.312 bisa tidak dibagi 7. Ternyata bisa. Kalau ini dibagi 7, sehingga pi-nya akan lebih mudah untuk menghitung jika kita menggunakan yang 22/7. Kemudian selanjutnya 4.312 cm3 sama dengan 1/3 kali 22 kali R kuadrat kali 3. Loh, tadi pecahan Pak 22/7. Ini sering saya sampaikan, kita cermatin angka 21 atau bilangan 21 dengan bilangan 7. Jika 21 kita bagi 7, maka akan menghasilkan bilangan 3 di sini. 3 ini. Jadi otomatis pecahannya tinggal 1/3. Yang semula 22/7 tinggal 22, karena 7-nya yang berfungsi sebagai penyebut menjadi pembagi
dari bilangan 21. 21 bagi 7 hasilnya 3. Nah, selanjutnya 4.312 cm kubik sama dengan 22 cm kali R kuadrat. Sepertiga kemana toh Pak? Kita perhatikan lagi di sini. Nih, angka 3, di sini juga angka 3. Jika bilangan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Tidak usah ditulis 1 kali 22 hasilnya ya 22. Untuk mencari R, sekarang R kuadrat sama dengan 4.000. R kuadratnya sudah pindah ruas. 4.312 cm kubik per 22 cm dibagi 22 cm. Ini berapa hasilnya? R kuadrat sama dengan 196 cm persegi. Ini 3 kurangi 1, pangkatnya menjadi 2. Sehingga untuk menjawab R sama dengan akar kuadrat dari 196. Hasil akhir adalah R sama dengan 14 cm. Jadi radius dari bangun ruang kerucut ini adalah 14 cm. Teriring doa Bapak, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian. Dan jika kalian belum paham betul, kita ketemu di sekolah, diskusikan kembali mari di sekolah, atau saya memang akan mempersiapkan soal untuk menguji, atau bukan untuk menguji, sebetulnya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Teriring doa sekali lagi, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.